Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang WinZip, penggunaan WinRAR ataupun UZip atau aplikasi-aplikasi lain yang sejenis. Untuk video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan. Saya akan membuat sebuah file zip, tetapi saya akan mengurut misalnya dari bab 1 sampai di sini ya, di file ke bawah. Untuk memblok seperti itu saya kira kita sudah sangat memahaminya dengan cara menyorot mouse-nya dengan mengarahkan ke sana, memblok secara keseluruhan misalnya sampai di sini. Itu contoh yang pertama. Lalu kita lakukan zip, tetapi saya ingin membuat contoh yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ini saya sudah blok, kemudian saya akan pindah ke file yang lain. Ketika saya ingin menambahkan seperti ini, saya akan menekan Ctrl pada keyboard dan saya tidak melepaskannya. Lalu saya mengklik salah satu file yang lain yang saya inginkan, misalnya ini. Kemudian dalam keadaan Ctrl masih terlepas, karena ketika kontrolnya saya buka lalu saya mengklik filenya, maka yang lainnya akan dibuka bloknya, lalu akan terblok yang terakhir yang akan kita klik. Jadi jangan pernah melepaskan itu ya. Kemudian klik lagi file yang mana lagi yang akan menambah. Jadi ini satu kelompok, semua yang diberikan warna yang berbeda itu dijadikan sekarang adalah satu kelompok, misalnya seperti itu. Jadi boleh juga folder yang lain, jadi boleh juga selain file boleh folder ya. Ini folder, boleh folder. Dan kalau kita ingin melepaskannya, ya tentu dalam keadaan ini masih jari saya menekan tombol kontrol, klik sekali lagi yang pernah Anda klik. Misalnya ini, kalau Anda mau melepaskan, ini warnanya dibuat berbeda, ini juga dibuat berbeda, oke ya, sehingga itu tidak lagi masuk dalam kelompok yang akan kita zip. Saya kira seperti itu. Nah, saya akan ulang sekali lagi, saya akan melepaskannya. Ingat, boleh menyorot ya, lalu ini memastikan ini tersorot, ini lalu mengarahkan ke batas mana dengan cara tetap mengklik tombol kiri di mouse Anda ya untuk menyorotnya ke bawah, lalu melepaskannya. Itu boleh. Itu cara satu. Atau cara yang lain yang bisa juga Anda gunakan adalah klik mulai dari file di awal, kemudian tekan di keyboard Ctrl dan zip. Ya, jangan lepaskannya. Jadi ini dalam keadaan kita sudah menandai, kemudian tekan bersama-sama tombol Ctrl dan tombol zip di keyboard, jangan pernah lepaskan, lalu klik file yang terakhir. Kalau saya mengarah ke bawah, maka semua dari file mulai dari sini ke bawah itu akan diblok. Dan kalau saya mengarah ke atas, maka ketika saya mengklik di atasnya, maka semua mulai dari sini sampai ke atas itu akan diblok. Contohnya gini, ini jari saya, sekalipun Anda tidak melihatnya, tetapi tombol Ctrl dan Shift saya klik terus, dan begitu saya mengkliknya di sini, ini akan diblok ke atas. Dan begitu saya mengkliknya ke bawah, ini contohnya misalnya yang tadinya seperti itu ya, saya klik ke sini, itu juga akan diblok. Nah, saya akan mengulangnya lagi. Saya mengklik ini, lalu tangan saya mengklik Ctrl dan Shift, saya tidak melepaskannya, dan saya akan mengarahkannya ke bawah ya, sampai di berita ajar saja. Ini saya akan mencoba mengklik di sini. Oke, ini sudah terblok. Kemudian tangan saya yang tadinya menekan Ctrl dan Shift, saya akan lepaskan. Oke, saya akan lepaskan karena saya akan memilih file yang lain ya. Dan dalam kondisi seperti ini pastikan tidak mengklik ini di daerah di luar ini. Kemudian saya kembali menekan tombol Ctrl, lalu saya mengklik file ini, lalu saya memilih lagi ini, Ctrl saya tidak lepaskan ya, saya mengklik lagi file ini, dan saya mengklik file ini. Jadi kelihatan perbedaannya ya. Yang tadinya saya memblok secara keseluruhan ini, lalu saya memilih ini, lalu memilih lagi file-file lainnya. Jadi beginilah kira-kira dasar-dasarnya ketika kita ingin memilih-milih ya, memilih file yang akan kita buatkan file zip. Dan tentu seperti biasa, tinggal kita mengarahkan kursor ini ya, pointer dari mouse kita ini di area yang terblok supaya bloknya tidak terbuka. Oke ya. Jadi boleh di sini, boleh di sini,
boleh di sini, boleh di sini, dan jangan di tempat selain itu ya. Lalu klik kanan, oke. Kemudian add to arsip, berikan nama file, ekstensinya Anda tentukan, oke. Ini ya, saya akan memberikan nama file dengan nama kompilasi, misalnya kompilasi file, oke. Dan untuk percobaan ini saya akan memberikannya password, set password. Ini passwordnya adalah 1234566. Nah, contohnya seperti itu. Show, kalau tidak ditampilkan ini ya, ini show berarti ini terlihat. Dan kalau ini saya buka, ini dia diwakili dengan tanda ini ya, dot-dot seperti ini. Dan bedanya adalah ketika ini terbuka, kita diminta untuk mengulangnya sekali lagi, ya kan? Mengulangnya sekali lagi untuk membuktikan bahwa yang di atas itu sama. Kenapa? Karena filenya tidak dilihat. Jadi misalnya gini, 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 karakter ya, ini sama. Kemudian saya klik OK. Nah, perbedaannya adalah ketika ini kita centang, maka itu tidak perlu. Kenapa? Karena passwordnya kita lihat langsung untuk kita buat sendiri. Saya kira begitu ya. Kita akan buat seperti ini, tergantung yang mana yang Anda suka. Apakah show password menampilkan ataupun tidak ingin menunjukkannya ke orang lain karena mungkin Anda sedang bekerja di tempat umum dan mungkin banyak orang di sekeliling Anda, maka pastikan ini tidak tercetak. Tetapi ketika itu dianggap rahasia, maka bukan rahasia, maka ini boleh dicentang sehingga Anda cukup satu kali saja memasukkannya. Dan tentu resikonya adalah ketika ada teman atau ada siapapun di sekitar Anda, dia juga akan bisa melihat password ini ketika dia melihat Anda sedang bekerja. Oke, kita akhiri dengan oke, kembali ke sini dan akan diproses filenya. Ini akan ekstensinya karena tadi kompilasi file, maka dia diurutkan sesuai urutannya. Dan coba lihat kompilasi di antara file-file ini ada 9 file. Ketika kita melihat di sini ada 9 yang diblok. Dan ini begitu kita ingin membukanya atau mengekstraknya, ya oke, ini seperti ini. Ketika saya akan ekstrak ke file tertentu, dia minta password ya. Jadi sekalipun saya bisa melihatnya, dia meminta kuncinya. Dan ketika saya memasukkannya secara keliru, maka ini tidak akan dia akan error ya, dianggap gagal ya. Ketika saya masukkan secara tepat, maka tentu begitu saya mengklik OK, maka dia akan kembali melevisi file-file yang pada dasarnya juga sudah ada di sini. Kecuali kalau file ini saya tempatkan di folder yang lain yang berbeda, maka itu langsung diekstrak setelah saya memasukkan kuncinya. Saya kira itu ya caranya mengunci file dari zip kita. Semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.